Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng selaku dosen pengampu mata kuliah MBKM Kimia Bahan Alam. Di sini saya, Win Arfanuddin, dengan NIM 21 dan juga ada teman saya, Mas Andika Eriksa dengan NIM 34, izin menyampaikan hasil review terkait dengan jurnal yang kami review, yaitu isolasi senyawa steroid dari kulit akar senggugu atau dengan nama latinnya yaitu Clerodendron Serratum elmun. Baik, mungkin langsung saja kami presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan. Kami menggunakan, kami mereview jurnal yang jurnalnya itu isinya terkait dengan pengamatan senyawa fitokimia, lebih tepatnya yaitu steroid dari tanaman kulit akar senggugu. Uh, Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanaman ini sangat memiliki banyak manfaat, kegunaan diantaranya dapat menjernihkan suara, mengeluarkan lendir dari hidung, dan juga sebagai obat untuk mengobati sinustis. Selain itu, di dalam kandungan dari tanaman ini sebenarnya punya banyak sekali kandungan fitokimia, cuman yang paling mendominasi adalah senyawa dari golongan steroid. Uh, Tadi yang saya sebutkan bahwa memiliki banyak sekali kandungan steroid. eh, Bisa saya bacakan kandungan steroidnya yaitu ada Y-sitoserol, ada beta-sitoserol, spinasterol, spinasterol beta diglucoparonaside, alfa-spinasterol, kompesterol, kolestanol 24, etil kolesterol, dan stigmasterol. Ini dari beberapa jurnal yang sudah kami review dan uh, di dalamnya menyebutkan bahwa dilaporkan bahwa senyawa ini memiliki senyawa-senyawa steroid yang saya sebutkan ini. Selanjutnya, mengapa penelitian ini memilih kulit dari akar senggugu? Karena keberadaan dari kulit akar senggugu ini memiliki tadi senyawa sekunder yang diharapkan bisa menjadi konstituen kimia yang memberi nilai pengobatan pada suatu tumbuhan. Eh, Senggugu ini telah lama dimanfaatkan sebagai obat secara tradisional eh, dari zaman dahulu dan dilaporkan mengandung steroid. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa steroid dari kulit akar senggugu. Di mana steroid merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang kehadirannya diharapkan sebagai konstituen kimia yang bernilai pengobatan pada suatu tumbuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui senyawa steroid apa yang berperan dari kulit akar senggaku. Ini adalah metode dari penelitian dari jurnal ini, cara untuk mengisolasi dari senyawa steroid dari tanaman senggaku. Yang pertama, eh, itu kita harus mengekstrak terlebih dahulu. Eh, Pertama, kita eh, harus mengumpulkan eh, kulit-kulit senggagu tentunya. Nah, kulit akar, mohon maaf, akar dari senggagunya. Nah, kulit akar senggagu itu yang diperoleh kemudian dikeringkan selama sampai dengan kering, sampai bisa diremas gitu. Pada suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius di ruang tertutup. Nah, kulit akar kering kemudian dicacah sehingga diperoleh ukuran yang kecil-kecil sehingga digiling menggunakan mesin dan diayak dengan ayakan serbuk. Eh, Serbuk
kering kulit akar sengguku sebanyak 3 kg, kemudian diekstraksi dengan metode maserasi. Maserasi yang digunakan adalah maserasi bertingkat, eh, mulai dari N-heksan, kemudian menggunakan etil asetat hingga pelarut seperti metanol. Masing-masing selama 3 kali 24 jam maserasinya sambil sekali diaduk. Kemudian filter hasil ekstraksi dipekatkan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental secara berurutan, yang disebut sebagai fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol. Nah, pada fraksi etil asetat tersebut selanjutnya dilakukan fraksinasi. Nah, kemudian setelah dari ekstraksi itu nanti masuk ke fraksinasi. Nah, tadi fraksinasi yang diambil adalah etil asetatnya. Nah, fraksi etil asetat kulit akar senggagus itu diambil sebanyak 30 gram, difraksinasi menggunakan eh, KCV dengan eluen N-heksan, etil asetat dan metanol secara bergradien untuk menyederhanakan pola noda pada hasil KLT fraksil etil asetat yang dilakukan sebelumnya. Hasil fraksinasi dikelompokkan sesuai dengan urutan kepolarannya berdasarkan hasil kromatografi lapis tipis dengan eluen N-heksan etil asetat, yaitu perbandingannya 8 dibanding 2. 8 untuk eh 2 untuk maaf, 8 untuk N-heksan dan 2 untuk etil asetat menggunakan 10 fraksi. Pada fraksi D sebanyak 1,33 gram yang diperoleh selanjutnya dilakukan isolasi senyawa menggunakan KKG atau kromatografi kolom gravitasi dengan eluen, N-heksan, dan etil asetat secara bergradien. Kemudian dari hasil fraksinasi itu dilakukan step selanjutnya yaitu isolasi dan pemurnian. Nah, isolasi senyawa pada fraksi D tadi dilakukan menggunakan kromatografi kolom gravitasi dengan eluen N-heksan dan etil asetat secara bergradien pula. Hasil evaluasi dan KKG ditampung dalam vial, kemudian dipantau dengan KLT menggunakan eluen N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 9:1. Kemudian hasil isolasi dengan pola atau nilai RF-nya yang sama digabungkan sehingga diperoleh 8 fraksi, yaitu fraksi D1 yaitu 5 miligram, D2 6 miligram, D3 8 miligram, D4 7 miligram, D5 19 miligram, D6 18 miligram, D7 35 miligram, dan D8 902 miligram. Fraksi 7 kemudian dimurnikan dengan cara rekristalisasi. Rekristalisasi menggunakan dua pelarut yang berbeda jauh kepolarannya dan tidak bercampur yaitu N-heksan dan metanol. Kemudian isolat murni dalam metanol selanjutnya disebut N1 diperoleh sebanyak 17 miligram, sedangkan dalam N-heksan disebut N2 sebanyak 18 miligram isolat. Tersebut kemurniannya secara KLT dengan L1 N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dan N-heksan kloroform dengan perbandingan 6:4 serta ditentukan titik leburnya. Selanjutnya, identifikasi dan penentuan struktur senyawa hanya dilakukan pada isolat N1 karena isolat N2 tampak belum murni pada uji KLT. Setelah dilakukan isolasi tadi, didapatkan senyawanya, kemudian eh, diidentifikasi untuk menentukan struktur senyawanya. Nah, identifikasi isolat N1 karena tadi yang diambil adalah N1 dilakukan dengan menggunakan teknik analisis spektroskopi, yaitu analisis spektra H dan CNMR serta analisis spektrum dengan GCMS, gas kromatografi massa,
dibandingkan dengan data literatur. Nah, selain itu, identifikasi senyawa isolat juga dilakukan dengan analisis kromatografi lapis tipis dalam sistem yang sama, baik isolat N1 maupun isolat N2, dan senyawa steroid pembanding menggunakan stigmasterol standar. Struktur senyawa ditentukan berdasarkan hasil analisis pada spektra H dan CNMR serta pada spektrum GCMS. Kombinasi pembacaan dari seluruh hasil analisis dan spektra yang ada kemudian dibuatlah rangkaian sebuah struktur senyawa yang utuh. Nah, itu untuk metode dari isolasinya. Kemudian akan masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Mas Andika. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah pembahasan spektra 13 CNMR menunjukkan adanya sinyal C3 pada delta C71,27 ppm yang mengikat gugus hidroksil, memperlihatkan pergeseran kimia yang lebih tinggi dibandingkan karbon lainnya pada cincin A kerangka dasar karbon C7 dan C8 dan 139,76 ppm memperlihatkan pergeseran kimia pada daerah yang jauh lebih dibandingkan karbon lainnya pada cincin B steroid. Data spektra karya adanya karbon data C19,18 ppm. Data ini memperkuat dugaan adanya berdasarkan spektra data 1H dan 13 CNMR yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dengan data literatur yaitu beta sitosterol dan stigmasterol. Perbandingan data spektra proton dan karbon antara senyawa pembanding stigmasterol dan isolat N1 dapat dilihat pada tabel. Dan inilah tabelnya. Data spektra 1H dan 13 CNMR pada tabel memperlihatkan bahwa isolat N1 menunjukkan pergeseran kimia yang mirip dengan data literatur baik beta sitosterol maupun stigmasterol. Namun beberapa pergeseran kimia proton dan karbon tertentu berbeda karena posisi ikatan rakapnya yang berbeda antara kedua senyawa tersebut. Senyawa isolat N1 mempunyai karbon olefin pada posisi C7 dan C8, sedangkan beta sitosterol dan stigmasterol masing-masing pada C5 dan CT23 pada stigmasterol. Karena itu menyebabkan perbedaan pergeseran kimia proton yang terlihat pada setiap karbon tersebut. Bagaimana dituliskan pada tabel. Perbedaan di antara senyawa steroid ditentukan oleh panjang rantai karbon R pada C17. Gugus fungsi yang terdapat pada substituen R serta jumlah antara proton dan karbon antara senyawa pembanding dan senyawa isolat N1 membuktikan bahwa keduanya mempunyai senyawa steroid meskipun diduga kuat jenisnya berbeda.
Hal ini karena beragamnya variasi struktur senyawa steroid dari bahan alam, perbedaan jenis steroid pada senyawa pembanding, dan juga dibuktikan dari hasil analisis KLT Eluan penampak noda anisal deida seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Oh, dan inilah eh, gambarnya eh, KLT. Hasil KLT pada gambar satu memperlihatkan bahwa isolat N1 dan senyawa pembanding stigmasterol mempunyai pola noda dan RF yang sama, yaitu 0,33. Namun respon warna yang diberikan oleh keduanya dengan penggunaan penampak noda anisaldehyde menunjukkan warna yang berbeda. Isolat N1 berwarna ungu, sedangkan pembanding stigmasterol berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa isolat N1 dan stigmasterol keduanya merupakan senyawa golongan steroid, tetapi jenisnya steroid yang berbeda. Isolat N1 larut sempurna dalam kloroform dengan titik lebur 138 sampai 141 derajat Celcius. Untuk analisis data GCMS isolat N1 menunjukkan bahwa massa ion molekular isolat N1 pada spektrum MS adalah 414 dengan rumus molekul C29. Fragmentasi massa isolat adalah 414, 314, 271, 255, 231, 207, 07, 91, dan 55. Data GCMS senyawa pembanding stigmasterol adalah 412. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data spektra proton dan karbon serta spektrum massa menunjukkan bahwa isolat N1 merupakan senyawa stigmas 7N3 beta-ol. Hasil penelusuran literatur khususnya steroid dari C Seratum yang sudah dilaporkan menunjukkan bahwa stigmas 7N3 beta-ol adalah jenis steroid baru yang dilaporkan dari C Seratum pada penelitian ini. Struktur senyawa stigmas 7N3 beta-ol dan senyawa stigmasterol sebagai pembanding yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini ada gambarnya. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah senyawa steroid yang dapat diisolasi dari kulit akar sengkuku asal Imogiri, Yogyakarta merupakan jenis steroid baru yang dilaporkan dari tumbuhan ini adalah stigmas 7N3 beta-ol. Untuk mengetahui efek farmakologis senyawa tersebut sehingga bisa dimanfaatkan dalam pengobatan. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan uji aktivitas senyawa yang sesuai. Oke, itu saja dari saya. Kak, saya kembalikan ke Mas Arfan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa presentasi kami, review kami ini masih banyak kekurangan dan perlu adanya pembenahan. Maka dari itu, kami mohon maaf selama presentasi ini apabila ada kekurangan atau ada salah
terkait dengan pengetikan atau teori-teori yang kami sampaikan pada saat ini. Kami juga mohon maaf kepada Ibu Neneng selama kami kuliah, selama perkuliahan, selama 1 semester ini apabila ada kesalahan kepada teman-teman juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.